Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki atau banci masuk menemui istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menganggapnya sebagai ghairu ulil irbah, orang-orang yang tidak punya nafsu kepada wanita. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui kami, sementara laki-laki banci itu bersama istri-istri beliau seraya mensifati wanita dengan berkata, wanita itu jika menghadap ke depan, maka ia menghadap dengan 4 lipatan. Dan jika menghadap ke belakang, maka ia menghadap dengan 8 lipatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, aku melihat orang ini banci mengetahui apa yang ada pada wanita. Maka jangan sekali-kali ia masuk menemui kalian. Mereka pun akhirnya memakai hijab. Hadis riwayat Bukhari. Cerita yang serupa juga diriwayatkan Imam Ahmad. Telah diceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Urwah dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, sedang saat itu di hadapan Ummu Salamah terdapat seorang laki-laki banci, juga Abdullah ibnu Abu Umayyah, saudara laki-laki Ummu Salamah. Lelaki banci itu berkata, hai Abdullah, jika Allah memberikan kemenangan kepadamu atas negeri kota Taif besok, maka boyonglah anak perempuan kalian. Karena sesungguhnya bila dia datang menghadap melangkah dengan langkah yang lemah gemulai, dan bila pergi ia melangkah dengan lemah gemulai disertai dengan goyangan pantatnya. Perkataannya itu terdengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada Ummu Salamah, jangan biarkan orang ini masuk ke rumahmu. Setelah diusir dari kediaman Nabi, kisah waria tersebut berlanjut sebagai seorang pengemis di padang Sahara. Waria bernama Hid. Abu Bakar bin Al-Arabi menyatakan bahwa waria yang biasa masuk ke rumah Nabi itu bernama Hid. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Kibas fi Syahril Muwatta, beberapa pensyarah hadis menjelaskan bahwa lelaki banci yang biasa masuk ke rumah Nabi dan meminta makanan adalah seorang lelaki banci yang diduga masuk kategori ghairu ulil irbah, lelaki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap wanita. Oleh karenanya, dia diizinkan masuk rumah beliau. Namun tatkala Nabi mendengar lelaki banci itu mensifati wanita dengan cara lelaki mensifati, Nabi melarangnya untuk masuk rumah. Jika tidak dipahami dengan benar, hadis ini bisa disalahgunakan sebagai legitimasi kaum homoseksual dan transgender, yaitu bahwa waria sudah ada sejak zaman Nabi dan Nabi tidak pernah menyalahkannya. Nabi melarang waria itu masuk rumah karena ucapannya yang tidak sopan. Lebih dari itu, fikih klasik memang membahas masalah banci dan manusia berkelamin ganda. Memang benar bahwa banci dan manusia berkelamin ganda telah ada sejak zaman Nabi. Fikih klasik tulisan para ulama mazhab juga telah membahas persoalan ini. Namun homoseksual, banci, dan kelamin ganda adalah 3 hal yang berbeda. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan guna memahami hal ini. Pertama, khunsa, yaitu seseorang yang memiliki 2 alat kelamin. Biasanya diterjemahkan dengan hermaprodit untuk hewan atau intersex untuk manusia. Fikih Islam klasik mengakui khunsa, bahkan ada fikih khusus khunsa. Kedua, mukhannats. Biasanya diartikan banci atau waria atau wanita pria. Mukhannats adalah lelaki yang memiliki kelamin lelaki, tetapi berperilaku mirip perempuan. Mukhannats bin Hilaqah, yaitu seorang laki-laki yang memiliki sifat bawaan lahirnya seperti perempuan, cara bicara, gestur tubuh, dan semua tingkahnya. Orang sering mengatakan jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki.
identifikasi jiwa dan perilakunya tidak selaras dengan biological seksnya. Para ulama menyatakan, meskipun sifat ini bawaan lahir, dia tetap harus berusaha menghilangkan sifat ini dan menjadi lelaki. Faidul Qadir 5-260. Mukhanats jenis ini dibagi menjadi dua, yang tetap memiliki syahwat terhadap wanita meski berperilaku seperti wanita, dan yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Jika dia memiliki syahwat terhadap perempuan, maka statusnya sebagai lelaki pada umumnya dan berlaku atasnya hukum lelaki. Namun jika tidak memiliki hasrat terhadap wanita, dia dibolehkan bergaul bersama wanita. Bahkan mazhab Hambali menyamakan statusnya seperti mahram. Al-Mughni 7-426. Mereka dimasukkan dalam kategori ghairu ulil irbah, lelaki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Kedua, mukhanats yang dibuat-buat, yaitu seorang lelaki normal yang sengaja menjadi banci, meniru gaya bicara dan perilaku wanita. Jenis ini adalah mukhanats yang dilaknat sebagaimana dalam hadis larangan bagi lelaki meniru perilaku wanita. Imam At-Tabari berkata, jika ada yang bertanya, dari sisi apa mukhanats dilaknat, padahal semua itu adalah ciptaan Allah dan bukan usaha dari hamba sendiri. Bukankah semestinya celaan itu ditujukan? Bukankah semestinya celaan itu ditujukan kepada sesuatu yang bisa diusahakan? Ada pilihan melakukan atau meninggalkan. Kalau begitu berarti bisa juga orang yang dicela karena kulitnya, bau badan, dan semua bagian organ tubuhnya. Maka jawabannya, laknat Nabi itu ditujukan pada sesuatu selain yang tidak bisa diubah. Dari sisi apa mukhanats dilaknat? Mukhanats dilaknat karena perilakunya yang kewanita-wanitaan dan perilakunya yang mencoba menyerupai wanita. Padahal Allah telah menciptakannya dengan wujud lelaki. Juga usahanya untuk mengubah bentuk yang Allah ciptakan untuknya menjadi wanita. Padahal dia bisa berperilaku sebagai lelaki. Demikian pula perilakunya yang dilarang berupa menyerupai wanita dalam hiasan dan pakaian. Rasulullah saat melihat seorang waria tidak mencela kewariaannya. Beliau pernah melihat waria memakai pewarna kuku pada kuku kaki dan tangannya, tapi membiarkannya. Sampai ketika beliau mendengarnya mensifati wanita dengan sesuatu yang beliau benci. Padahal wanita saja dilarang mensifati seperti lelaki. Beliau menyuruh si waria keluar. Kalau saja celaan dan laknat itu ditujukan pada penciptaan asal seorang waria, tentu Nabi akan langsung menyuruhnya keluar dari rumahnya begitu melihatnya. Tapi beliau tidak melakukan itu. Hal yang dicela adalah ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Syarh Al-Bukhari li Ibni Battal 10-141. Kesimpulannya, eksistensi waria memang diakui dalam Islam. Jika merupakan sifat bawaan, dianjurkan agar berusaha sekuat tenaga menghilangkannya. Karena bagaimanapun, lelaki tidak boleh menyerupai wanita. Jika dia tidak memiliki syahwat terhadap perempuan, dia dihukumi seperti mahram bagi semua perempuan. Tapi bukan berarti dia boleh melakukan hubungan dengan sesama lelaki, karena hal itu tetap haram. Sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari di atas. Jika dia memiliki syahwat terhadap perempuan, maka hukumnya sama seperti lelaki pada umumnya. Adapun jika dia hanya meniru-niru gaya wanita dan sengaja menjadi banci, itu adalah perbuatan terlaknat dan pelakunya harus bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.